The number you have dialed has been changed. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kiat-kiat penerapan PHBS dan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Penerapan protokol kesehatan dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat adalah upaya utama yang dapat kita lakukan pada masa pandemi COVID-19. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia. Salah satu tatanan PHBS yang utama adalah PHBS rumah tangga yang tujuannya itu untuk memberdayakan anggota sebuah rumah tangga untuk tahu, mau, dan mampu menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat, serta memiliki peran yang aktif pada gerakan di tingkat masyarakat. Berikut ini adalah 10 indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga. Yang pertama yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, ataupun para medis, memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih, steril, dan juga aman. Langkah tersebut dapat mencegah infeksi dan bahaya lain yang beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Yang kedua yaitu pemberian ASI eksklusif. Kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak usia 0-6 bulan menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan praktek PHBS pada tingkat rumah tangga. Dan yang ketiga yaitu menimbang bayi dan balita secara berkala. Praktek ini dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi yang dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Penimbangan secara teratur dapat memudahkan deteksi dini kasus gizi buruk. Indikator keempat yaitu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih. Praktek ini merupakan langkah yang berkaitan dengan kebersihan diri sekaligus langkah pencegahan penularan berbagai jenis penyakit karena tangan yang sudah bersih dan bebas dari kuman. Hal ini dapat menjadi kunci untuk membunuh, merusak, dan mematikan virus yang mencemari tangan kita. Terdapat 6 langkah cuci tangan yang dapat dilakukan selama 60 detik. Langkah pertama yaitu gosok kedua telapak tangan. Kemudian gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan dan sebaliknya. Kemudian gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Langkah keempat yaitu jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Kemudian yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Indikator kelima yaitu menggunakan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat. Yang keenam yaitu menggunakan jamban sehat. Indikator ketujuh yaitu memberantas jentik nyamuk dengan langkah 3M. Yang pertama, menguras tempat-tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat-tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan menyingkirkan barang-barang bekas. Indikator ke-8 yaitu konsumsi buah dan sayur. Kecukupan zat gizi terutama vitamin dan mineral sangat diperlukan dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh yang optimal. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber terbaik berbagai vitamin, mineral, dan serat. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh dan membantu meningkatkan imunitas tubuh. Dengan imunitas tubuh yang meningkat, maka akan membantu dalam pencegahan wabah COVID-19. Indikator ke-9 yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 menit per hari. Contohnya, kita dapat membersihkan rumah 10 menit 2 kali sehari ditambah dengan bersepeda 10 menit atau menari selama 30 menit namun dilakukan secara bertahap. Indikator ke-10 yaitu tidak merokok di dalam rumah. Perokok aktif dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan. Sering menghirup asap rokok dapat meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru sebanyak 20-30%. Selain itu, perokok pasif juga lebih beresiko mengalami berbagai penyakit serius seperti aterosklerosis, penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke.
Dan selanjutnya, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dari mulai memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Demikian paparan dari saya, dan sampai jumpa semuanya. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam tanaman herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita terutama pada saat pandemi. COVID-19 atau coronavirus merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Beberapa jenis virus corona diketahui dapat menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, sesak nafas, hingga gejala penyakit yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Sedangkan virus corona jenis baru yang sekarang banyak terjadi yaitu dapat menyebabkan penyakit COVID-19 atau COVID-19. Sehingga pada masa pandemi saat ini kita harus menjaga daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi dan menjaga kebersihan. Salah satu cara lain untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita di masa pandemi ini yaitu dengan mengonsumsi minuman herbal yang terbuat dari berbagai jenis tanaman herbal. Jadi, apa aja sih tanaman herbal yang dapat membantu meningkatkan imun tubuh? Salah satunya yaitu ada jahe merah, temulawak, kunyit, kencur, lengkuas, bawang putih, kayu manis, sereh, daun kelor, daun seledri, lemon, dan jeruk. Serta masih ada lagi tanaman herbal lainnya. Jahe merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung senyawa bioaktif berupa gingerol, sogaol, dan zingeron, di mana dapat membantu menurunkan resiko infeksi, menghambat pertumbuhan bakteri, menghangatkan tubuh, memperbaiki fungsi pencernaan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan sistem imun tubuh, serta mengurangi keluhan sakit pada tenggorokan. Temulawak mengandung antioksidan yang cukup tinggi, serta mengandung senyawa bioaktif berupa kurkuminoid dan santorizol, di mana dapat meningkatkan imunitas tubuh, mengatasi peradangan, meningkatkan nafsu makan, serta dapat meningkatkan produksi ASI. Kunyit memiliki kandungan yang sama seperti temulawak, yaitu kurkuminoid, di mana dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati peradangan, dapat mengatasi perut kembung, serta menstabilkan kadar gula darah. Selanjutnya yaitu kencur. Kencur memiliki kandungan berupa minyak atsiri, saponin, flavonoid, serta polifenol, di mana dapat mengobati batuk dan melegakan tenggorokan, mengatasi mual, mengatasi diare, meningkatkan nafsu makan, serta dapat meringankan peradangan. Selanjutnya yaitu lengkuas. Apa sih kandungan yang ada di dalam lengkuas? Lengkuas mengandung banyak zinc, 1,8 sineole, dan flavanol galangin, di mana dapat mengatasi diare, meredakan nyeri pada sendi, menurunkan kadar glukosa darah dan kolesterol, mengatasi gangguan pernafasan, serta dapat menghambat perkembangan virus dan bakteri di dalam tubuh. Bawang putih mengandung kandungan senyawa organosulfur, enzim, asam amino, dan mineral seperti selenium yang dapat membantu mencegah hiperlipidemia, menghambat bakteri dan jamur di dalam tubuh, membantu menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan gula darah di dalam tubuh, serta mencegah penggumpalan darah dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kayu manis memiliki kandungan dengan antioksidan yang cukup tinggi dan memiliki kandungan sinamaldehid yang dapat melindungi tubuh dari penyakit, meningkatkan nafsu makan, membantu mengobati mah, asma, dan membantu menurunkan tekanan darah. Akan tetapi, bagi yang memiliki riwayat dan penyakit jantung, disarankan untuk tidak mengonsumsi kayu manis dan diperlukan adanya konsultasi terlebih dahulu. Serai mengandung citral dan 1,8 cinole yang dapat mengatasi demam, membantu mengencerkan dahak, mengatasi gangguan pencernaan, serta dapat membantu melancarkan pengeluaran urin. Daun kelor mengandung asam amino dan antioksidan yang dapat meningkatkan sistem imun, menghambat pertumbuhan bakteri, membantu mengatasi alergi, meningkatkan produksi ASI, serta membantu mengatasi peradangan.
Daun seledri. Daun seledri banyak mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang dapat menurunkan tekanan darah, yaitu mengandung kalium, natrium, dan magnesium, membantu menurunkan kolesterol, mencegah kanker, dan dapat membantu mengatasi adanya peradangan. Yang selanjutnya yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis memiliki kandungan berupa vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh, mengobati peradangan, membantu mengatasi diare, serta membantu mengatasi demam. Yang terakhir yaitu lemon. Lemon memiliki kandungan berupa vitamin C, serat, protein, kalsium, dan mineral yang dapat mengobati asam lambung, membantu meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah infeksi, meringankan infeksi saluran pernafasan atas, mencegah flu, mencegah asma dan anemia, serta meminimalkan risiko terjadinya stroke iskemik. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat ya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pengolahan salah satu minuman herbal yang dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh. Sebelumnya, di sini saya akan memaparkan dua jenis minuman herbal. Baiklah, kita simak yuk cara pengolahannya. Langkah pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Bahan yang digunakan untuk minuman herbal yang pertama yaitu gula merah secukupnya, kayu manis 3 ruas jari, jahe 2 ruas jari, dan jeruk nipis 1 buah. Bahan yang digunakan untuk minuman herbal yang kedua yaitu lengkuas 1 ruas ibu jari, gula merah secukupnya, kunyit 1 ruas ibu jari, dan jeruk nipis 1 buah, serta air minum 3 gelas kecil. Sebelum melakukan pengolahan, sebaiknya kita mencuci tangan menggunakan sabun terlebih dahulu di air mengalir. Selanjutnya, mencuci peralatan yang akan digunakan. Tahap selanjutnya yaitu mengupas seluruh bahan yang akan digunakan. Bahan yang sudah dikupas kemudian dicuci menggunakan air mengalir. Selanjutnya yaitu iris dan geprek semua bahan. Siapkan panci, kemudian tuangkan 3 gelas kecil air putih pada masing-masing panci. Hidupkan kompor, kemudian diamkan sampai air mendidih. Jika air sudah mendidih, masukkan seluruh bahan minuman herbal pertama ke dalam panci. Aduk rata, kemudian rebus hingga kurang lebih 15 menit. Jika sudah mendidih, matikan kompor dan dinginkan pada suhu ruang hingga tidak terlalu panas. Didihkan kembali air dalam panci untuk pembuatan minuman herbal kedua. Jika air sudah mendidih, masukkan seluruh bahan minuman herbal kedua ke dalam panci. Kemudian aduk rata, rebus hingga kurang lebih 15 menit dan air menyusut. Diamkan dengan suhu ruang hingga tidak terlalu panas. Jika sudah tidak terlalu panas, kemudian tuangkan dan sajikan dalam gelas sambil disaring. Boleh ditambahkan lemon di pinggir gelas
untuk mempercantik ketika disajikan. Minuman herbal siap untuk dikonsumsi. Baiklah, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat desinfektan rumah tangga. Pertama kita menggunakan masker peduli. Nanti kita ini kan ada 5 RT. Ya, 5 RT. Tahu, batas-batasnya.